Tabea, halo saudara semua, jumpa lagi bersama saya Nasri Solisa dalam Berita Ambon hari ini. Berikut berita utamanya. Sebuah mortir aktif ditemukan warga Ambon saat penggalian proyek turap tebing. Terbukti korupsi, mantan Gubernur Maluku Utara divonis 8 tahun. Hadapi ancaman megatrust, sebagian warga Seram bagian barat terus mengungsi ke kebun di dataran tinggi. Penemuan sebuah mortir aktif dari lokasi proyek pembangunan turap tebing di negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, mengagetkan warga Kota Ambon. Mortir aktif ditemukan salah satu pekerja proyek saat penggalian fondasi turap tebing. Temuan ini dilaporkan ke polisi. Itu pas galian begitu, Bang? Pas galian timunan. Barangnya langsung masuk di dalam lubang timunan itu. Timun tali itu. Rencana mau dijual ke itu? Ke situ ah? Iya, anak buahnya rencana jual di situ, tidak tahu bahwa itu mulkir kan sudah tertutup tanah, semua sudah rusak. Setelah pembongkaran ditemukanlah itu montir, namun masyarakat di sana tidak tahu. Setelah masyarakat di sana itu sempat bertanya bahwasanya ini montir, akhirnya dilaporlah ke pihak yang berwajib. Oleh personel Gegana Polda Maluku, mortir aktif ini kemudian dievakuasi dari lokasi untuk dimusnahkan dengan cara diledakkan. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Ini pemeriksaan putusan, ya. Jadi kita sepakati saja penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Dakwaan alternatif kumulatif yang terdiri dari dakwaan pertama ke-1. Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK divonis 8 tahun penjara dalam kasus suap dan gratifikasi. Selain hukuman penjara, Abdul Ghani Kasuba juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 109 miliar dan 90.000 US dollar. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Kadar Noh ini menyatakan Abdul Ghani Kasuba terbukti secara sah dan bersalah. Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar 300 juta dengan subsidiar 5 bulan penjara. Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan selama 8 tahun kepada terdakwa dan pidana denda sebesar 300 juta subsidiar dan salah itu 5 bulan kurungan. Kemudian uang pengganti sebesar 109 miliar dan 90.000 US dollar. Dan apabila tidak dibayar ataupun ada menaikkan kualifikasi dan ternyata belum memenuhi uang pengganti, maka dipidana dan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK, yakni 9 tahun penjara. Setelah menyelesaikan perkara ini, Abdul Ghani Kasuba masih akan menghadapi sidang tuntutan lain, yakni tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Pengadilan Negeri Ternate. Keluarga dan kuasa hukum Abdul Ghani Kasuba menyatakan keberatan atas vonis ini, sebab mereka menilai putusan hakim tidak mempertimbangkan usia dan kondisi kesehatan Abdul Ghani Kasuba yang menurun. Syahril Helmi melaporkan dari Ternate. Dia punya pengaruh yang positif, tapi tidak sedikit juga punya pengaruh yang negatif. Ratusan siswa sekolah menengah tingkat pertama atau SMP Muhammadiyah Kota Ambon menjalani sosialisasi dampak negatif media sosial oleh pihak sekolah. Sosialisasi ini mencegah pengaruh dampak negatif penggunaan media sosial di kalangan pelajar. Selain siswa, sosialisasi pencegahan dampak negatif media sosial ini juga melibatkan guru tenaga kependidikan di SMP Muhammadiyah Kota Ambon serta wali murid. Kecanduan teknologi, mereka itu akan merasa depresi dan suka cemas, ya. Karena medsos itu jika sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, bisa tanggapan-tanggapan ketika dia bermedsos dengan teman, masuk di Facebook atau ya paling banyak di Facebook ya. Kami mengusung tema pada kegiatan kali ini yaitu
memahamkan orang tua bahwa sekarang tuh dunia digital. Nah, anak-anak ini mesti dipahamkan bagaimana cara mereka mengerti cara menggunakan gadget yang baik. Bagaimana orang tua itu bisa mengawasi anak-anaknya ketika menggunakan gadget itu. Beda. Saya bilang oke, kalau begitu. Harapannya melalui sosialisasi ini ada peningkatan pemahaman bagi murid serta guru ataupun tenaga kependidikan mencegah pengaruh dampak negatif media sosial saat ini. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Bagi Rikut harus punya target bahwa beta puana yang mesti di depan. Nuansa kegembiraan terpancar dari wajah siswa sekolah menengah tingkat pertama Negeri 1 Pulau-Pulau Terselatan, Kabupaten Maluku Barat Daya ketika menggelar kegiatan kunjungan studi ke tempat bersejarah di daerah ini. Antara lain dengan mengunjungi Benteng Delfshaven dan gereja tua peninggalan Belanda serta tempat bersejarah lainnya di Kota Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Para pelajar begitu antusias mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah ini sejak 11 Juni 1665 silam. Mereka kemudian mendokumentasikan berbagai sisi benteng yang dibangun VOC Belanda sebagai benteng pertahanan serta penyimpanan logistik perang serta makanan saat menjajah bangsa Indonesia kala itu. Sayangnya kondisi benteng kini banyak yang telah rusak dan memprihatinkan. Kita lagi melaksanakan studi yang sangat bermanfaat untuk sekolah kami dan pertama kali diadakan. Pertama kali diadakan ya? Adek senang nggak? Senang banget. Senang ya? Pertama kali. Dapat mengetahui sejarah-sejarah berdirinya ada piramida, Benteng Delfshaven, dan terakhir tua ini. Iya. Ini perjalanan ini juga saya lihat melelahkan ya. Capek nggak? Capek tapi terbayarkan karena kita menulis bersejarah yang ada di Pulau Kisar. Ini merupakan event pertama dan merupakan satu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Dengan tujuannya adalah memberikan satu wawasan dan pengetahuan baru bagi anak-anak kami mengenal lebih dekat tentang situs-situs bersejarah di daerah kami dan membangun rasa cinta dan untuk melestarikan budaya terlebih khusus adalah peninggalan-peninggalan yang bersejarah di Pulau Kisar. Rusaknya benteng yang penuh sejarah ini sangat disayangkan sebab merupakan situs sejarah yang harus dilestarikan. Pelajar serta guru mendesak pemerintah serta dinas terkait segera memperbaiki benteng ini guna kepentingan sejarah, pendidikan serta wisata di daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Demi Dadiara melaporkan dari Maluku Barat Daya.